Asumsi dasar tim praposisi adalah apabila kita bekerja tidak sesuai passion, maka hal ini tidak akan membuat Anda bahagia. Dua sanggahan untuk tim praposisi di Wanjur yang terhormat. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya sudah menjadi kewajiban moral bagi orang tua untuk mendukung bakat anaknya. Respon kami adalah, kami rasa memang perkembangan bakat sangat diperlukan. Namun Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat di perspektif yang berbeda dari segi kondisi keluarga, financial, ataupun lingkungan misalnya. Lihat bagaimana jika orang tua pada akhirnya tidak mampu mendukung anaknya melalui tiga hal tersebut. Misalkan dari kondisi financial, mereka kekurangan, ada pula generasi sandwich yang dimana mereka harus membiayai banyak keluarganya dan lain sebagainya. Mungkin dari faktor lingkungan keluarga di mana orang tuanya mengalami perceraian sehingga tidak mampu untuk mendukung anaknya secara maksimal dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya akibat adanya faktor ataupun ada faktor lottery of birth di mana Anda harus lahir di keluarga yang miskin dan lain sebagainya. Sehingga mewajibkan orang tua untuk memaksimalkan potensi anaknya, justru ini tidak akan sesuai dengan adanya prinsip moral. Karena apa? Karena ini memaksakan karena sama saja kita memaksakan anak pada suatu keadaan yang mustahil di mana anak itu miskin misal, tetapi kita memaksakan anak tersebut untuk pada akhirnya bisa menjadi seorang seniman, padahal kita tidak mampu untuk membiayai anak tersebut di sekolah musik ataupun sekolah art misalnya dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya justru ini menambah beban bagi mereka sendiri di mana yang miskin pada akhirnya akan semakin miskin di Wanjur yang terhormat. Kemudian sanggahan yang kedua, mereka menarasikan bahwasanya hubungan ortu dan anak akan retak akibat adanya pemaksaan orang tua tersebut kepada anaknya. Respon kami adalah hal ini sangatlah tidak benar di Wanjur yang terhormat, di mana faktor penentu hubungan orang tua dan anak sangatlah banyak bukan. Justru jika orang tua tidak mengarahkan anak pada saat anak tersebut sudah berada di ambang kegagalan di mana mereka menjadi seorang seniman misalnya, namun mereka gagal. Pada akhirnya seorang anak ini akan menyalahkan orang tua mereka karena selama ini kemana saja kalian tidak pernah mengarahkan saya dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya lihat bagaimana keretakan hubungan ini dapat terjadi di Wanjur yang terhormat. Keretakan hubungan tetap dapat terjadi di sisi mereka sehingga ini tidak eksklusif terjadi di sisi kami saja. Kemudian masuk ke dalam kondisi status quo. Mari kita lihat kondisi saat ini di mana kita hidup dan tinggal di negara yang kapitalis, bukan di dunia yang serba kapitalis, di mana dunia ini mengharuskan Anda untuk bekerja demi memiliki banyak uang. Ketika Anda tidak menyamakan diri Anda pada standar yang ada, maka Anda akan dikucilkan atau tidak dianggap sukses oleh masyarakat. Ada dua prinsip kapitalis di Wanjur yang terhormat. Yang pertama yaitu kesuksesan dan yang kedua adalah kekayaan. Sehingga hal inilah yang harus Anda raih pada dunia kita saat ini, dan ini merupakan sebuah fakta. Mari kita lihat interest dari orang tua itu sendiri. Yang pertama, mereka memiliki keinginan untuk mengarahkan anaknya. Kemudian yang kedua, mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, bukan. Tidak mungkin orang tua menyesatkan anaknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemikiran mereka jauh lebih visioner di mana mereka sudah membayangkan seperti apa anak saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui. Sehingga kami rasa diperlukan adanya dukungan dari orang tua mengenai kemungkinan karir dan jalan-jalan yang masih bisa diberikan kepada anak mereka. Maka di sini step pendirian kami adalah kami tidak akan mewajibkan orang tua untuk memaksimalkan bakat anak mereka di seni, tapi kami tetap mengizinkan anak tersebut untuk bekerja di bidang seni dan lain sebagainya. Masuk pada poin argumen, ada satu buah argumen yaitu mengapa hal ini tidak dapat dibenarkan. Dua layer, yang pertama secara prinsip dan yang kedua secara narasi kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama yaitu secara prinsip. Di Wanjur yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya sains, teknologi, ilmu-ilmu lain dan lain sebagainya memanglah sangat penting dan berguna, bukan? Kita tidak bisa menolak hal ini karena tidak semua hal di dunia ini melulu tentang seni. Terlebih di era masa kini, meskipun di era masa kini di mana semua teknologi serba mudah dan lain sebagainya. Meski tim pro mengatakan bahwa seni tetap dibutuhkan dan sudah marak dibanding dulu, memang di Wanjur yang terhormat. Namun kemungkinan kegagalan seseorang dalam bidang seni tetap sangatlah besar, bukan? Contohnya lihat bagaimana para trainee K-pop mereka berlomba-lomba untuk menjadi idol agar pada akhirnya mampu dilihat oleh masyarakat menjadi artis. Namun yang terpilih pada akhirnya hanya 1/10, di mana sangat sulit untuk memang menjadi seorang idol, dan hal ini merupakan sebuah fakta nyata yang memang harus dihadapi oleh banyaknya seniman dan lain sebagainya. Maka tetap akan sulit bagi seorang anak apabila ia ingin memilih karir tersebut. Jika sebagai orang tua kita terlalu mendukung pada bidang seni, maka kita sama saja menutup kemungkinan lain anak-anak kita untuk sukses, bukan? Dimana kita sudah tahu bahwa anak kita sudah mencapai batas maksimalnya untuk mencoba di bidang seni, namun kita tetap memaksakan anak tersebut ke dalam bidang seni, maka ini akan sia-sia di Wanjur yang terhormat. Dimana kita justru menutup kemungkinan lain, mungkin anak kita pandai di hal lain, namun kita tidak mengeksplorasi adanya hal tersebut, sehingga ini menutupi adanya kemampuan anak kita. Kemudian di Wanjur yang terhormat,
notice juga bahwasanya selera musik, tren gambar, hal ini sangatlah fluktuatif, bukan? Di era sekarang musik 20-an dan 90-an memang banyak digemari. Namun bagaimana di era tahun 2040 misal, musik seperti ini bisa saja sudah tidak mendominasi lagi. Mungkin diganti dengan musik-musik atau gambar-gambar yang baru, doodle art dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa bertahan di status quo apabila mereka terus-menerus seperti ini di dunia tamat. Mereka tidak akan bisa mengimbangi adanya dunia yang kapitalis ini. Maka pada akhirnya ketika mereka gagal, mereka tidak akan bisa membanggakan orang tua mereka tidak bisa meraih kehidupan yang mereka inginkan. Pada akhirnya mereka hanya akan menyalahkan diri sendiri, bukan? Sehingga pada akhirnya kami rasa ini sangatlah buruk di sisi mereka. Even if tim oposisi mengatakan bahwasanya pada akhirnya musisi, seniman ketika mereka terjerat kasus narkoba dan lain-lain, mereka justru akan terus-menerus di expose oleh media, dan apabila kita bandingkan jika dengan kasus perusahaan yang terkena seksual issue misalnya dan lain sebagainya, ini sangat berbanding terbalik, di mana perusahaan tersebut mereka katakan justru tidak diekspos. Kami katakan hal ini sangatlah keliru di Wanjur Terhormat, di mana bisa kita lihat saat ini banyak sekali media yang sudah mengekspos hal-hal ini, bukan? Kami rasa ini tetap ada cancel culture dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada counter naratif, di mana masyarakat bisa membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, kami rasa sudah ada kontrak perusahaan dan kontrak kerja karyawan tersebut, sehingga perusahaan tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Kemudian masuk kepada topik yang kedua, yaitu narasi kebahagiaan itu sendiri. Di Wanjur yang terhormat, kebahagiaan sangat dinamis, bukan? Kita tidak bisa mengukur kebahagiaan seseorang hanya berdasarkan passion mereka. Ketika seseorang memiliki passion namun mereka miskin, kemudian mereka tidak bisa mencukupi kehidupan mereka, terjerat hutang-hutang, apakah mereka bahagia? Tentu tidak, kan, di Wanjur yang terhormat. Kemungkinan kemiskinan tersebut akan tetap menghantui mereka sepanjang waktu, di mana mereka harus membayar pajak, membayar hal-hal lain dan lain sebagainya, sehingga mereka akan dihantui oleh adanya kemiskinan ini. Di kehidupan saat ini kita memang memerlukan adanya realita, bukan? Kita harus menjadi seorang yang realistis dan memang mengejar adanya kebutuhan uang untuk mencukupi kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita. Apalagi apabila kita memang dihidupkan atau dihadapkan pada realitas bahwasanya kita tinggal di keluarga yang miskin, kurang mampu, ataupun menjadi seorang generasi sandwich. Sedangkan mari kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak bekerja sesuai passion mereka, namun mereka di sini masih bisa mendapatkan kebahagiaan dari banyak hal, seperti teman, keluarga, kekayaan mereka misalnya dan lain sebagainya. Ingat di Wanjur yang terhormat, di dunia kapitalis, jika Anda mampu fit in di society, jika Anda memiliki uang, memiliki relasi dan lain sebagainya, maka Anda akan disegani, Anda akan disukai oleh banyak orang, sehingga ini memunculkan adanya rasa bahagia di sisi Anda, bukan? Sehingga pada akhirnya kebahagiaan ini tetap dapat terjadi di sisi kami di Wanjur yang terhormat. Kami bangga menjadi tim pro. Terima kasih.